warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita Mas Tio KDR. Nah, oke teman-teman, di kesempatan kali ini ya kita masih akan membahas mengenai verbal ijazah di info GTK ya. Karena masih banyak teman-teman yang menanyakan kenapa di pop up ya atau di pemberitahuan di info GTK itu tidak muncul notifikasi atau pop up verbal ijazah. Nah, di sini kita akan membahas apa saja yang bisa menyebabkan itu tidak muncul dan apa saja yang menyebabkan pop-up verbal ijazah itu bisa keluar atau muncul pada info GTK. Nah, tapi sebelumnya bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini ya, jangan lupa klik tombol like dan subscribe, silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Nah, oke teman-teman, ini nanti yang akan perlu diperhatikan ya. Jadi teman-teman harus mulai cross check data dari awal, apakah data-data Anda itu ya sudah termasuk valid ya. Jadi bisa memenuhi syarat ketika kita mengecek di info GTK yaitu waiver ijazah, itu akan muncul pop-up-nya ya atau notifikasi pemberitahuan bahwa Anda bisa melakukan verbal ijazah. Nah, di sini nanti kita akan membahas ada beberapa syarat yang harus di cross check ya, teman-teman harus meng-cross check apakah datanya itu sudah betul atau belum. Ya nanti kalau belum ya silahkan cross check datanya di dapodiknya masing-masing ya. Di sini kita akan membahas untuk syarat verbal ijazah ya. Jadi yang pertama ya ini. Syarat verbal ijazah yang pertama itu harus sudah terdaftar pada dapodik. Nah, ini wajib ya teman-teman. Bagi teman-teman yang belum terdaftar di dapodik ya pastinya tidak bisa melakukan verbal ijazah. Ya, ini syarat wajib untuk nomor 1. Nah, nanti bagaimana syarat untuk masuk dapodik ini bisa ditanyakan pada operator dapodiknya di sekolahnya masing-masing. Ya, ini wajib. Jadi mungkin yang belum terdaftar di dapodik ya tidak bisa melakukan verbal ijazah ya. Yang nomor 2 adalah berstatus guru bukan PNS atau non PNS. Ini bagi guru-guru yang sudah PNS ya. Tentunya tidak ada pop up verbal ijazah. Ya, jelas tidak muncul untuk diminta melakukan verbal ijazah. Toh misalkan nanti ada ya diabaikan saja ya, diklik aja tombol close. Tidak perlu dilakukan verbal ijazah. Selanjutnya jenis kepegawaian, ini yang penting ya teman-teman. Jadi yang bisa verbal ijazah itu dengan jenis kepegawaian itu guru ya, guru atau kepala sekolah ya. Misalkan nanti ada tenaga administrasi, terus misalkan ada penjaga sekolah dan lain-lain ya, itu yang jelas tidak bisa melakukan verbal ijazah. Ya, jadi pop up-nya verbal ijazah itu juga tidak akan muncul. Ya, ini sangat penting ya teman-teman. Jadi mulai dari 1, 2, dan 3 ya, ini harus syarat wajib ini ya. Yang berikutnya adalah sudah lulus S1 ya. Pak, bagaimana misalkan saya belum lulus ya, jelas tidak bisa ya teman-teman. Karena yang diminta itu adalah verbal ijazah S1 atau D4 ya. Jadi nanti misalkan saya masih di 3 Pak, tapi muncul pop up-nya, jadi ada muncul notifikasinya untuk melakukan verbal ijazah, ini di close saja teman-teman ya, di close saja, artinya ditutup saja, tidak usah dilakukan verbal ijazah apabila Anda itu belum lulus S1 ya. Nanti misalkan masih sedang D3 atau mungkin masih menempuh pendidikan ya, ya tidak usah dilakukan verbal ijazah, karena verbal ijazah itu kunci pokoknya ya, dia sudah lulus dan sudah memiliki ijazah ya. Terus yang kedua, perguruan tingginya juga diakui ya, artinya terdaftar pada PD Dikti ya, karena untuk verbal ijazah semua datanya itu diambil dari PD Dikti. Kalau misalkan mohon maaf, misalkan PT-nya tidak terdaftar di PD Dikti ya, maka ya tidak bisa melakukan verbal ijazah karena datanya yang jelas tidak ada nanti di verbal ijazah ya. Terus yang selanjutnya ini ketika sudah lulus A1 Pak, misalkan yang saya sudah punya S2, S3 itu bagaimana ya, tidak usah di verbal ya, yang di verbal itu hanya S1-nya saja, karena untuk syarat umum untuk guru itu adalah S1 ya. Nanti yang S2, S3 ya sudah lain pembahasan ya teman-teman, karena bukan untuk verbal ijazahnya ya. Jadi untuk syarat minimal guru itu adalah sudah lulus S1, jadi nanti yang di verbal adalah S1-nya. Bisa dipahami ya teman-teman dari poin 1, 2, 3, dan juga 4. Nah,
Selanjutnya ini sudah melihat data di sivil atau di PD Dikti, ya ini teman-teman sudah tentunya sudah pada bisa ya bagaimana melihat data itu di sivil atau di PD Dikti ya. Nah, atau kalau misalkan belum bisa ya teman-teman, di sini di video kita sudah komplit ya teman-teman, nanti teman-teman bisa melihat saja ya. Ini bisa di cross check. Dan nanti caranya sangat mudah teman-teman, buka saja di YouTube kita, nanti klik aja playlist ya. Ini ya, ingat ya, ini klik aja playlist, nanti di playlist silahkan cari yang namanya Verval Ijazah ya. Nah, ini silahkan diklik aja, lihat playlist lengkap. Nah, nanti di sini sudah ada ya teman-teman, mulai bagaimana cara melakukan Verval Ijazah ya, bagaimana cara cek dan verifikasi kevalidan ijazah melalui PD Dikti, terus bagaimana cara memperbaiki kesalahan pada Verval Ijazah, terus yang terakhir di sini ada mengatasi on the result call not be loaded ya. Ini nanti di playlist kita sudah ada ya. Nah, sekali lagi caranya ya, jadi teman-teman silahkan buka di YouTube kita, nanti di sini ada beranda, di sini ada video, klik aja yang bagian playlist ya. Bagian playlist lihat saja di sini ya, di Verval Ijazah. Jadi semua pembahasan mengenai Verval Ijazah ya, kita taruh playlistnya di sini di Verval Ijazah atau video-video tutorialnya ya. Klik aja, lihat playlist lengkap. Maka di sini nanti akan muncul. Ini tinggal diklik saja. Misalkan yang di poin di sini tadi ya, sudah melihat data di sivil atau PD Dikti. Nah, ini kita tinggal lihat cek dan verifikasi kevalidan ijazah melalui PD Dikti. Ini tinggal diklik aja. Nah, maka nanti di sini sudah ada ya teman-teman. Nanti di sini sudah ada ini caranya atau tutorialnya ya. Ini sudah kita bahas bagaimana caranya melakukan Verval Ijazah nanti juga bisa ya. Jadi pastikan Anda sudah mengecek dari beberapa poin ini ya, termasuk Anda sudah mengecek data Anda di di PD Dikti atau di sivil, itu semua datanya sudah oke. Nah, nanti bagaimana Pak ketika data di sivil atau di PD Dikti itu masih ada kesalahan ya? Kalau masih ada kesalahan silahkan ya laporan ke kampusnya ya, karena semua data ini diambil dari kampus atau perguruan tingginya. Nah, yang terakhir ini yang juga sangat wajib ya teman-teman, bahwa Anda bisa login di Info GTK. Nah, ini kalau Anda tidak bisa login di Info GTK, ya percuma saja teman-teman ya, mulai dari poin 1 sampai terakhir, tapi Anda tidak bisa login di Info GTK. Ya, kalau Anda tidak bisa login ke Info GTK, artinya Anda juga tidak bisa melakukan Verval Ijazah. Jadi, kita ulangi lagi ya, jadi syarat terpentingnya ya, malah ya terdaftar pada Dapodik, ya ini berstatus guru ya, bukan PNS atau non-PNS, guru ya. Jadi yang non-guru tidak bisa. Nanti kita akan bahas mengenai jenis kepegawaian. Ya, ini guru atau kepala sekolah. Sudah lulus S1, sudah melihat data di sivil atau PD Dikti. Nanti kalau sudah oke, bisa lakukan Verval Ijazah, sehingga nanti Anda tidak perlu melakukan perbaikan data lagi ya. Yang terakhir bisa login di Info GTK. Nah, selanjutnya kita akan membahas jenis PTK di Dapodik. Ini sangat penting ya teman-teman. Jadi nanti melihat datanya apakah dari poin ini tadi ya, dari jenis kepegawaian ya, atau status guru non PNS, itu nanti bisa dilihat di jenis PTK di Dapodik ya. Nanti ada jenis PTK, ada jenis kepegawaian ya, nanti silahkan dilihat aja di Dapodiknya masing-masing ya teman-teman. Nah, ini kita kasih contoh ya, ini di riwayat kepegawaian ya. Di sini ada jenis PTK, saya kasih angka 1, 2, dan 3 ya. Pastikan jenis PTK nya adalah guru ya, ini boleh guru mapel, boleh. Nah, di sini ya, jadi nanti teman-teman jenis PTK-nya itu boleh guru kelas, guru inklusi, guru mata pelajaran, guru BK, dan seterusnya. Atau mungkin bahkan bisa kepala sekolah. Ya, karena nanti yang bisa melakukan Verval Ijazah dengan jenis PTK adalah guru. Ya, kebetulan di sini kita contohkan adalah guru mapel. Ya, guru mapel itu biasanya untuk yang tingkat SMP, SMA, atau SMK. Kalau SD itu misalnya ada guru kelas. Ya. Jadi nanti silahkan dicek kembali teman-teman apakah jenis PTK-nya sudah guru mapel. Nah, yang kedua adalah status kepegawaian, nomor 2 ya. Status kepegawaian itu juga banyak teman-teman ya, status kepegawaian ya. Status kepegawaiannya nanti bisa dilihat di sini ya. Status kepegawaiannya itu ada ini ya. Ada PNS, ada PNS Depak, PNS Perbantukan, ada GTY atau PTY, GTT atau PTT lah, ini juga dan seterusnya ya. Pastikan di status kepegawaian ya, ini sudah jelas ya. Kalau misalkan penjaga sekolah ini tidak bisa melakukan Verval Ijazah, atau mungkin tenaga administrasi sekolah ya jelas pop up ya, pop up Verval Ijazah tidak akan muncul karena jenis pegawainya bukan sebagai guru. Nah,
Tetapi bagian seperti ini ya, jenis kepegawaiannya di Dapodik guru ya, seperti ini ya. Ya ini ada jenis PTK-nya. Itu pastinya nanti pop-up-nya akan muncul. Atau mungkin jenis PTK-nya kepala sekolah. Nah, ini kalau sudah PNS ini jelas nggak akan muncul. Makanya Anda harus mengecek apakah status kepegawaiannya itu sudah betul, apakah jenis PTK-nya itu juga sudah betul ya. Maka nanti untuk verifal ijazah itu pastinya akan muncul pop-up-nya untuk melakukan verifal ijazah ya. Oke teman-teman, ini nanti proses kalau sudah selesai ya. Kalau Pak bagaimana melihat kalau kita sudah verified ini, nanti ketika cek lihat hasil di sini akan muncul ya, data sudah diverify pada tanggal sekian ya. Jadi cukup itu teman-teman, dari syarat-syarat ini silahkan dicek ya, apakah Anda sudah memenuhi semuanya. Kalau sudah memenuhi pastinya di pop-up verify ijazah itu akan muncul pada info GTK-nya masing-masing. Oke teman-teman, di pembahasan berikutnya ya, ini kita akan membahas ya mengenai tahun masuk yang mungkin 1970 atau masih salah. Nomor ijazahnya kosong atau 0 ya, nama kurang digit. Ini biasanya nanti kita akan bahas ada ketika melihat di sivil atau di PD Dikti itu ternyata namanya kurang ya, ternyata kurang panjang. Nanti kita akan membahasnya di video-video kita berikutnya. Oke teman-teman, cukup sekian saja ya informasi yang bisa kita sampaikan, semoga bisa bermanfaat ya. Mungkin bagi teman-teman ya yang baru bergabung di channel ini ya, jangan lupa klik tombol like dan subscribe, silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Oke teman-teman, mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.